Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh faktor lingkungan dan tingkat stres terhadap durasi tidur mahasiswa. Oke, mungkin bisa di next. Kemudian untuk anggota kelompok kami sendiri itu ada Vika Zaina Amalia, kemudian saya sendiri Azhara Nabila Putri, dan Hafsa Lutfi Rusyida. Oke, untuk latar belakang itu yang pertama, sebagian besar mahasiswa itu kerap mengalami rasa kantuk yang berlebihan selama menjalani aktivitas harian, termasuk saat mengikuti perkuliahan. Kemudian Capella itu pada 2017 itu pernah meneliti bahwa pencahayaan terutama pada perangkat elektronik itu dapat menekan produksi melatonin, hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Nah, untuk yang ketiga itu faktor seperti bahan pakaian tidur dapat mempengaruhi kenyamanan, suhu tubuh, dan kelembapan yang berdampak pada durasi tidur. Penelitian sebelumnya itu juga mengungkapkan bahwa kurang tidur sering meningkatkan stres, membuat otak sulit pulih, dan mahasiswa itu lebih rentan terhadap tekanan mental. Oke, mungkin bisa di next. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu ada bagaimana faktor lingkungan seperti bahan pakaian, suhu lingkungan, dan pencahayaan itu dapat mempengaruhi pola tidur mahasiswa. Kemudian, apakah durasi tidur itu dipengaruhi oleh pencahayaan dan berdampak pada regulasi emosi mahasiswa. Kemudian, bagaimana hubungan durasi tidur dengan tingkat stres. Kemudian perbedaannya pada durasi tidur yang berbeda dan durasi tidur untuk menurunkan stres pada mahasiswa. Oke, baik, untuk tujuannya itu yaitu menganalisis pengaruh faktor fisiologis terhadap durasi tidur mahasiswa, kemudian mengevaluasi peran lingkungan terhadap durasi tidur, kemudian menghubungkan durasi tidur dengan tingkat stres mahasiswa, dan yang terakhir itu menganalisis pengaruh pencahayaan terhadap kualitas tidur mahasiswa. Oke, baik, untuk metode penelitian yang kami gunakan pada topik kali ini yaitu menggunakan desain kuantitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan survei melalui kuesioner yang kami sebar. Baik, yang selanjutnya merupakan grafik dari data. Jadi slide ini memperlihatkan data yang mengilustrasikan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap durasi tidur dan tingkat stres mahasiswa. Jadi pada grafik yang pertama yang menunjukkan efek internal dapat terlihat bahwa faktor-faktor seperti waktu tidur, keselarasan tidur, dan gangguan internal sangat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Gangguan internal dengan skor tertinggi menunjukkan bahwa faktor ini berkontribusi signifikan terhadap durasi tidur yang lebih pendek serta tingginya tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa. Selain itu, faktor seperti waktu tidur yang terlambat dan ketidaksesuaian waktu bangun turut memperburuk kualitas tidur dan berpotensi meningkatkan stres. Sementara itu, untuk grafik yang kedua, ini menggambarkan efek eksternal menunjukkan pengaruh faktor seperti suhu, kenyamanan pakaian, dan pencahayaan terhadap durasi tidur dan tingkat stres. Kenyamanan pakaian tercatat memiliki skor tertinggi yang menunjukkan bahwa pakaian yang tidak nyaman dapat mengganggu tidur mahasiswa. Jadi, pakaian yang tidak nyaman ini berkontribusi pada stres yang lebih tinggi. Faktor pencahayaan dan suhu juga berperan dalam menciptakan kenyamanan tidur yang optimal. Jadi dengan demikian, penciptaan lingkungan tidur yang nyaman yang meliputi suhu ruangan yang tepat, pakaian tidur yang nyaman, dan pencahayaan yang sesuai sangat penting untuk mendukung tidur yang berkualitas. Jadi secara keseluruhan, baik faktor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam mempengaruhi kualitas tidur dan tingkat stres mahasiswa. Oleh karena itu, pengelolaan faktor-faktor tersebut baik yang berasal dari dalam diri mahasiswa maupun yang berasal dari lingkungan sekitar dapat membantu meningkatkan durasi tidur yang cukup, mengurangi stres, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Bisa di next.
Jadi ini termasuk hasil dan pembahasan ya. Jadi data yang pertama itu untuk penggunaan dark mode, untuk jumlah respondennya mencapai 60%. Terus untuk bahan pakaian tidur 75 responden menggunakan pakaian katun. Untuk kondisi lampu dan 64,29% itu kondisi lampu mati. Bisa di next. Nah, berikut merupakan data yang durasi tidur, gangguan tidur dan lain-lain. Bisa di next. Jadi masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan data, rata-rata durasi tidur mahasiswa berada di rentang 5-6 jam. Namun mayoritas responden merasa durasi tidur ini tidak cukup dengan persentase sebesar 60,71%. Ini menunjukkan adanya potensi masalah terkait manajemen waktu atau beban aktivitas yang tinggi. Kebanyakan mahasiswa memiliki waktu tidur pada pukul 23.00 hingga 00.00, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Hal ini terlihat dari persentase 35,71% untuk hari kerja dan 46,430% untuk akhir pekan. Data juga menunjukkan bahwa banyak responden yang mengalami gangguan tidur seperti terbangun di malam hari yang rata-rata terjadi 1-2 kali. Sebagian besar juga merasa sulit tidur atau terganggu oleh lingkungan meskipun ini hanya terjadi kadang-kadang. Faktor seperti suhu dan pencahayaan memiliki pengaruh yang cukup bervariasi. Sebagian besar merasa suhu dan efek cahaya hanya kadang-kadang mempengaruhi kualitas tidur. Jadi untuk responden merasa bahwa redupnya cahaya dapat membantu mengurangi stres dengan presentasi sebesar 50%. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahwa pola tidur mahasiswa rata-rata kurang dari ideal dengan durasi yang pendek dan berbagai gangguan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, manajemen waktu tidur yang lebih baik dan pengaturan lingkungan tidur dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Solusi dari penelitian yang telah kita lakukan, kita memberikan beberapa solusi yang telah kita baca-baca dari jurnal, yaitu yang pertama kita bagi dalam 2 subbab, yaitu mengatur waktu tidur dan yang satunya kekondusifan lingkungan. Untuk mengatur waktu tidur ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yakni integritas teknologi pintar, terapi cahaya untuk meningkatkan rutinitas tidur. Apa itu? Integrasi teknologi pintar dengan terapi cahaya adalah pendekatan yang menggunakan lampu atau perangkat dengan cahaya yang dapat diatur untuk membantu regulasi ritme sirkadian tubuh dan memperbaiki. Yang selanjutnya adalah solusi, yaitu mengatur waktu tidur. Yang pertama integrasi teknologi pintar terapi cahaya untuk meningkatkan rutinitas tidur. Nah, integrasi teknologi pintar dengan terapi cahaya adalah pendekatan yang menggunakan lampu atau perangkat pencahayaan yang dapat diatur untuk membantu regulasi ritme sirkadian tubuh dan memperbaiki kualitas tubuh dengan cara menggunakan beberapa perangkat pencahayaan pintar yang dapat diprogram untuk meredupkan secara bertahap menjelang tidur atau menyala lebih terang di pagi hari untuk membantu menstimulasi tubuh agar lebih siap tidur atau bangun. Dan yang kedua adalah pelatihan tidur berbasis virtual reality atau VR, di mana terbagi menjadi 2, yaitu simulasi relaksasi. Dengan VR penggunaan dapat terlibat dalam simulasi lingkungan yang menenangkan seperti tidur di pantai atau di hutan yang memberikan rasa tenang. Yang kedua yakni pelatihan teknik relaksasi. VR juga dapat digunakan untuk memandu penggunaan melalui latihan pernafasan, meditasi dan visualisasi relaksasi. Yang ketiga yakni pembelajaran sleep hygiene melalui microlearning. Microlearning adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan materi. Aku menang belum baca. Kak Isa aku rek sumpah ngene Kak Isa. Aku lek next aku tak kenekno ya. Next tak kenekno ya. Ya, Lanjut nomor pada pembelajaran sleep hygiene kok. iya. Masuk penjelasannya.
Pembelajaran sleep hygiene ini yaitu menggunakan microlearning, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan materi pendek dan mudah dipahami. Ada 3 step, yaitu pendidikan sleep hygiene. Melalui microlearning, pengguna dapat menerima informasi singkat tentang praktik tidur sehat seperti menjaga rutinitas tidur yang konsisten. Ada juga model interaktif, materi yang disajikan itu dalam bentuk video pendek, infografis atau kuis. Yang ketiga itu aksesnya mudah. Microlearning memungkinkan pengguna untuk mempelajari materi tidur sehat dalam waktu yang singkat. Next, yang kedua adalah menjaga kekondusifan lingkungan, dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yakni pengendalian suhu pintar. Pengendalian suhu pintar adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu lingkungan tidur secara otomatis dan cerdas, yaitu menggunakan perangkat seperti kasur dengan pemanas atau pendingin, termostat pintar, dan selimut pemanas. Yang kedua yakni kontrol kebisingan aktif. Teknologi ini bekerja sama dengan cara menghasilkan suara yang berlawanan dengan gangguan yang ada, misalnya suara lintas atau suara orang berbicara. Headphone atau speaker dengan peredaman bising, headphone atau speaker dengan noise cancelling atau mesin suara putih. Yang ketiga yakni teknologi penerapan cerdas, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol intensitas cahaya atau warna lampu sesuai dengan kebutuhan. Lampu pintar ini dapat diatur melalui aplikasi atau suara untuk menyesuaikan suhu warna cahaya. Yang keempat yakni aromaterapi otomatis yang melibatkan penggunaan diffuser minyak esensial dengan menyebarkan penjadwalan otomatis untuk diffuser yang menyebarkan minyak esensial seperti lavender, chamomile atau dan cendana. Next, nah dari penelitian dan analisis kita dapat disimpulkan bahwa baik faktor lingkungan internal maupun tingkat stres memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi dan kualitas tidur mahasiswa. Dengan mengelola stres dan menciptakan lingkungan yang kondusif, diharapkan durasi tidur mahasiswa dapat meningkat dan stres menjadi berkurang. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan kita. Yang pertama adalah diskusi melalui grup WA. Yang kedua adalah pengolahan data di Google Spreadsheet. Yang ketiga adalah pembagian job set melalui Gimit. Yang keempat adalah pengolahan data dan pembuatan PPT secara offline. Demikian dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat kepada pendengar ataupun pelihat. Terima kasih.